Halo, Pripka. Dahsyat. Shalom. Ya, saya Halo. percaya setiap kita itu sudah tahu kita ada di dalam waktu-waktu seperti apa. Kita ada di dalam momentum restorasi total. Kisah para Rasul 3 ayat 21 akan segera digenapi. Tapi Tuhan menunggu kerjasama kita. Karena kita buatan Allah, kata Efesus 2 ayat 10. Kita harus di-create kembali, dicipta kembali di dalam Kristus Yesus. Tanpa penciptaan ulang kita tidak akan mengalami Kisah para Rasul 3 ayat 21. Ada bagian-bagian kita dan saudara yang harus kita selaraskan. Yang harus kita buang. Karena kita sudah dilahirkan dari dosa. Nikodemus ngomong sama Bapa, sama Yesus. Bagaimana orang sudah besar kayak gini, udah tua gini kok mau dilahirkan kembali? Masa mau dimasukkan ke dalam perut ibuku? Yang dimaksud dilahirkan kembali, itu kita harus memiliki pengertian atau kerendahan hati atau kerelaan hati untuk dibentuk dan dicipta ulang di dalam Kristus Yesus. Karena manusia Yakub, manusia dosa tidak mewarisi apa-apa. Tapi Israel di dalam diri Yakub, Israel yang ada di dalam diri kita, itu yang akan mewarisi bumi. Seluruh ciptaan itu milik kepunyaan Dia, langit itu punya Dia. Tapi bumi diberikan kepada manusia. Manusia yang seperti apa? Yang sudah akil balik. Yang sudah dewasa. Sudah siap diberi pertanggungan jawab. Karena pada waktu Dia datang, yang tahu banyak dituntut banyak. Dia datang bawa timbangan. Yang ditimbang bukan halaman pelataran. Tapi yang dari dalam. Yaitu persekutuan kita secara pribadi dengan Elohim. Dengan Dia. Dengan Yesus. Setiap kita harus memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara jangan anggap proses itu masalah. Justru lewat proses telah kita di-create kembali. No proses, no oil. Tanpa proses tidak ada pendewasaan. Tanpa proses kita nggak ada tuntunan. Yesaya 48 ayat 17 katakan, Tuhan memberikan jalan yang harus kita tempuh. Dia menyediakan jalan. Jalan itu adalah jalan sukacita. Jalan itu adalah jalan pemulihan. Jalan itu adalah jalan restorasi. Jalan itu adalah jalan kebahagiaan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita berduka cita. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup sengsara. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita hancur. Yang Dia rindukan cuma satu. Restoration is the will of my Father. Restoration itu kehendak Bapa. Pemulihan itu kehendaknya Tuhan. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Saya pelan-pelan di dalam Ibrani 6 ayat 18. Kita harus menyadari loh, di dalam diri kita ada benih dosa dan benih ilahi. Ada benih dosa dan benih Tuhan. Kecenderungan benih dosa melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Benih ilahi kecenderungannya melakukan kehendak Bapa. Mana yang kita mau kasih asupan? Mana yang kita mau entertain? Itu pilihan. Makanannya benih ilahi adalah worship, kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Pikiran kita adalah tempat di mana Roh Kudus bersemayam. Tempat ruang kudus bersemayam. Hati kita tempat ruang Maha Kudus bersemayam. Kalau hati kita dan pikiran kita udah gak sinkron, perkataan kita pasti perkataan yang hambar. Bukan perkataan yang menguatkan. Bukan perkataan yang memerdekakan. Tapi persungutan yang keluar. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah
tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan peroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Benih dosa selalu timbul, menimbulkan kekacauan, menimbulkan perpecahan. Benih dosa selalu menimbulkan, akibat dosa orang jadi sakit. Akibat dosa orang jadi menderita. Akibat dosa manusia jadi tersiksa. Supaya kita tidak tersiksa lagi, maka kita harus mengalami penebusan Kristus. Orang yang sudah ditebus dosanya diampuni. Dan dia tidak akan lagi menanggung hukuman. Tapi setiap case by case, proses by proses, itu pembelajaran. Pembelajaran yang kita nggak boleh ulangi lagi. Mau mengalami kisah para rasul 3 ayat 21 so gampang. Tapi yang gak gampang itu berpindahnya. Orang manipulasi terus. Munafik terus. Maka ada lagu, buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Kenapa kita gak perlu pakai topeng? Karena Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Masih belum kuat ya, ngomong aja belum kuat. Kalau kita memang perlu dia, kita perlu dia. Saudara, kita harus tahu bahwa 1 dekade 10 tahun tidak lama. Ini masa persiapan. Banyaklah adakan pertobatan yang dalam. Bagaimana teladan kita Daud. Dia mengadakan tesufa, pertobatan yang dalam. Dia mengadakan elul. Ketika kes datang, dia tidak menyalahkan kondisi. Dia tidak menyalahkan siapapun. Tapi diadakan introspeksi diri ke dalam. Supaya kisah para rasul 3 itu cepat-cepat kita genapi. Panggilan bangsa Indonesia itu dahsyat loh. Panggilan bangsa Indonesia siapa yang menggenapi? Saya dan saudara. Saya dan saudara itulah burung buas dari timur. Yang akan melaksanakan keputusan Bapa. Mana ada bangsa-bangsa yang lambangnya burung buas dari timur? Just Indonesia. Garuda. Jadi berbahagialah kita jadi warga negara Indonesia. Apalagi jadi keluarganya dia, keluarganya Bapa. Kita bukan dianggap orang lain. Kita family di dalam dia. Wow. Dalam sekali saya bersyukur. Thank you Holy Spirit. Apa yang perlu kita tanggalkan? Jangan pertahankan ego kita. Jangan pertahankan kesombongan kita. Itu tidak mewarisi apa-apa. Jangan pertahankan yang namanya hal-hal yang sia-sia warisan dari dosa. Kalau dari atasnya itu sakit jantung, pasti di bawahnya ada yang sakit jantung. Kutuk itu harus berhenti, harus diputuskan. Ketika kita mengenal kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Harusnya kalau kita sudah percaya Tuhan, udah ngalami kasih karunia, sudah mengalami Yesus, siklus dosa berhenti. Bagaimana seorang wanita yang hidupnya gagal terus. Ketika bersumpah dengan Yesus di sumur Yakub, dia mengalami pertobatan. Dia mengalami pergantian identitas dari perempuan sundal menjadi evangelis. Harusnya gaya orang percaya seperti itu. Ketika mengalami firman yang dibukakan, hidupnya berpindah. Yang tadinya suka pakai topeng, sekarang gak mau pakai topeng. Karena waktu Tuhan 1 dekade 10 tahun itu sangat singkat. Ini masa dimana kita adakan penyelarasan. Masalah rapture itu urusannya Bapa, itu misterinya Tuhan. Tapi bagian kita, fokus dengan Yerusalem kita. Fokus di rumah Bapa. Lalu manifestasinya ketika orang melihat kita, melihat Tuhan. When you see me, you see my Father. Seperti Nikodemus. Dia ngomong bahwa perkataan Yesus itu disertai dengan tanda-tanda ajaib. Nanti perkataan kita itu sama seperti perkataan Tuhan. Di dalamnya ada wibawa Allah. Di dalamnya ada karisma Tuhan.
Kita nggak perlu paksa-paksa orang. Tapi ketika orang itu melihat hidup kita, pertobatan terjadi. Sorry to say, pelayanan tidak jadi jaminan. Karena Matius 7 ayat 21 dan seterusnya ngomong, "Enyalah engkau hai si pembuat kejahatan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit?" Tapi manipulasi sombong masih ada di situ. Benih dosa ikut menyembah. Benih dosa ikut berdoa. Benih dosa ikut melayani. Tapi ketika kita mengerti bahwa kita harus dicipta kembali, supaya gambar dan rupa Dia itu tercetak atas kita, kitalah pewaris. Supaya blueprint yang ada pada Dia itu benar-benar tercetak atas kita. Kita melayani karena kita mengucap syukur, bukan ada A, B, C, D. Kita memberkati bukan karena ada udang di balik batu, tapi karena kita tahu bahwa kita cuman pengelola. Kita harus tahu bahwa hari-hari ini tidak ada waktu lagi untuk bermain-main dengan hidup kita. Saya ngonselingi beberapa keluarga yang satu trainer seseorang trainer dari wanita bijak. Saya nggak usah sebut namanya. Rumah tangganya hampir hancur. Dia dikasih mimpi ketemu sama saya. Lalu dia datang kepada saya. Saya bilang, kamu harus dipulihkan dulu. Saya bilang, kamu pulang. Buka aplikasi WA yang kamu sudah blokir. Buka semua akses untuk suamimu. Dibuka dan dia ngikutin. Dan luar biasanya sekarang dipulihkan. Dan ketika rumah tangganya dipulihkan, ekonominya dipulihkan, bisnis-bisnis baru mulai datang melayani suaminya. Dan sekarang kembali melayani. Saya bilang, gimana saya? Jangan melayani dulu. Kamu introspeksi dulu. Kamu ngerti gak? Melayani itu apa? Melayani itu bagaimana? Hidup kita itu suratan Kristus yang terbuka. Jangan jarkoni, iso ngajar ke iso ngelakoni. Jadi kalau engkau memberitakan kabar baik, pastikan dirimu sudah menang dari hal-hal seperti itu. Saya bersyukur keluarga ini dipulihkan. Setiap Sabtu kadang naik ke sini. Tuhan hanya menginginkan pemulihan segala sesuatu itu tergenapi di tahun ini. Tapi harus ada orang-orang yang mau bersepakat dengan Dia untuk bangkit dan keluar menjadi terang. Menggenapi Yesaya 60. Indonesia ini lihat, COVID biasa aja sekarang. Karena ada orang-orang benar yang mau jadi martir, berdiri, berdoa buat bangsa Indonesia. Bukan bangsa Indonesia saja yang dipulihkan. Mungkin sekarang bisnis kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya butuh pemulihan. Ini waktunya dipulihkan. Dan orang-orang yang kita layani juga dipulihkan. Tapi kalau kita belum bisa berenang, jangan nolong orang tenggelam. Lama-lama keseret. Saya juga ngonsilingi satu keluarga. Kerinduannya baik. Musuh itu licik, musuh itu jahat. Makanya kalau kita melayani, itu harus. Tapi pastikan Yerusalem kita, persekutuan kita dengan Tuhan juga kuat. Sehingga tidak ada celah buat musuh untuk menghancurkan kehidupan kita. Mempermalukan nama Tuhan lewat hidup kita. Ini waktunya nama Tuhan yang sudah dipermalukan, dipermuliakan lagi lewat hidup kita. Diharumkan kembali lewat hidup kita. Saya katakan sama saudara saya ini. Dia bilang, aku boleh tinggal di rumahmu? Boleh. Dia seorang pengusaha.
sebulan boleh, 2 bulan boleh. Dia bilang, ngapain? Ngapain aku di sana? Kamu perlu Sela. Dia bilang, ya, aku perlu Sela. Saudara, kadang pun kita di dalam pelayanan juga butuh Sela. Artinya merenungkan apa yang kita kerjakan sudah belum menyenangkan hati Tuhan. Kalau masih untuk show off, untuk kebanggaan diri, untuk pokoknya aku dan aku. Ya, Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan pasti bela firman-Nya. Tuhan pasti bela kebenarannya. Tapi bagaimana dengan kita? Jangan jadi bulan-bulanan seperti anak-anak Sakewa. Saya katakan, tahun ini adalah tahun restorasi total. Mari berlomba-lomba mau menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran. Yang jelek dibuang satu persatu, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, buang semuanya. Apalagi kesombongan, keangkuhan, pengakuan diri. Orang kalau belum pulih, kalau fatherless, di mana saja dia pasti bikin keributan. Karena dia mau diakui. Karena dia kurang di spot, kurang disanjung, kurang disayang, kurang kasih sayang orang tua, itu pasti fatherless. Nah, kalau orang fatherless biasanya maunya aku, dan aku. Akhirnya kalau ada persekutuan kayak gini, ada komunitas kayak gini, selalu bikin keributan. Itu perlu dipulihkan. Nah, kadang-kadang hal-hal kecil-kecil itu kita nggak sadari. Mari kita sama-sama berlomba-lomba. Saya pun melalui kebenaran ini, saya juga diberkati. Masih banyak yang harus saya selaraskan. Jangan pernah menyerah. Jiwa itu memang generasi itu targetnya Tuhan. Tapi sebelum kita keluar melayani, kita harus pulih. Harus pulih. Supaya kita tidak membawa impartasi kepada jemaat yang kita layani. Impartasi apa yang kita lepaskan? Kita harus ngalami cetakan birunya Tuhan. Gambar dan rupa Dia harus tercetak kembali atas saya dan saudara. Apapun nanti menjadi kebutuhan Gloria Ministry, pasti Tuhan sediakan. Sebab saya mau katakan panggilan dan penyediaan Tuhan itu jauh lebih dulu penyediaan Tuhan. Yang menginjil ya jangan takut. Sebab penyediaan Tuhan jauh lebih ada dari semula. Tapi ada bagian kita kembali lagi. Harus kita buang. Jangan simpen di hati. Karena rugi kalau kepahitan, kalau tawar hati. Yang ada itu benjolan-benjolan. Ada cancer lah. Ada miom lah. Itu yang saya layani 80% itu. Rata-rata karena kepahitan. Ya gitu kok ya iso melayani yang saya pahit. Itu harus kita buang. Supaya Kisah Para Rasul 3 ayat 21 kita genapi. Ya kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini harus dialami bangsa kita. Terlebih harus dialami oleh kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Saya mau coba bacakan satu ayat Yesaya 48 ayat 17. Ingat baik-baik, jalan yang Tuhan sediakan adalah jalan sukacita. Adalah jalan kemenangan. Adalah jalan kesembuhan. Adalah jalan mujizat. Bukan yang lain. Pemulihan segala sesuatu. Yesaya 48 ayat 17. Mungkin Pak Osten bisa minta tolong bacakan satu ayat ini. Mic-nya belum dibuka Pak Osten.
Mic-nya belum dibuka ya Pak. Yesaya berapa, Bu? Yesaya 48 ayat 17. Ginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Wow, amazing. Nanti kalau kita udah mengalami penebusan Kristus dan mengalami kerajaannya, Yesus duduk di tahta di sebelah kanan Bapa, memerintah. Wow, bersama dia itu luar biasa. Saya tutup dengan Ulangan 1 ayat 8. Ini bagian orang-orang yang hidupnya benar-benar mau tinggal di dalam kebenaran, dan kebenaran itu tinggal di dalam hidupnya. Ulangan 1 ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuklah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Israel, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Manusia Yakub dalam diri kita harus kita buang. Yakub artinya penipu, licin, dan sebagainya. Tapi Israel yang menggenapi.